Halo guys, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Nah, berjumpa lagi dengan kami kelompok 6. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 6 bakal bahas mengenai pembiayaan di dalam agribisnis. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami yang ada di dalam kelompok 6. Baiklah, yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Kamelia Manik. Kemudian ada Agung Karul Tajri, Anggi Nadia Fuji Sibuya, Muhammad Arif Syahril, Tri Rizaldi, dan Yuninda Febiola Nasution. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu sumber pembiayaan agribisnis. Pembiayaan agribisnis dapat diperoleh dari modal sendiri atau meminjam dari beberapa sumber keuangan, seperti pemodal perorangan, lembaga keuangan, dan bank. Yang harus diperhatikan dari modal pinjaman adalah selalu ada harga yang harus dibayar untuk pinjaman, yaitu bunga pinjaman. Sehingga harus diperkirakan oleh manajer keuangan suatu perusahaan bagaimana sumber keuangan dapat terjamin dan dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan pihak lain untuk digunakan sebagai modal bisnis. Kemudian bagian berikutnya itu ada faktor dalam menganalisis jumlah uang yang akan dipinjam, adalah perhitungan dari penyisihan dana pelunasan utang setinggi mungkin. Faktor pertama itu tidak ada penanaman modal yang akan menarik diri dalam menghadapi masa sulit. Yang kedua, rasio solvensi atau rasio antara kekayaan bersih terhadap utang cukup baik atau jumlah modal kerja besar. Yang ketiga, aktiva tetap siap untuk dikonversi menjadi uang tunai tanpa menyebabkan kerugian besar. Yang keempat, banyak sekali aktiva tetap yang dapat dijual. Jadi maksud dari faktor-faktor ini adalah perusahaan sebelum melakukan peminjaman modal itu harus memastikan bahwa modal yang dipinjam ini akan dapat dikembalikan beserta dengan bunga pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan. Baik itu dari hasil penjualan beserta keuntungan yang diperoleh, ataupun jika situasi yang terjadi tidak sesuai dengan yang diperkirakan atau terjadi situasi darurat, perusahaan itu memiliki aktiva-aktiva yang bisa dijual untuk kepentingan pelunasan pinjaman modal. Yang selanjutnya sumber-sumber dana untuk mendapatkan modal. Jadi sumber-sumber dana untuk mendapatkan modal ini terbagi dua. Yang pertama ada internal dan yang kedua itu ada eksternal. Nah, jadi pada bagian internal ini, pada yang bagian pertama yaitu modal ekuitas. Yang kedua bentuk modal yang paling lazim diperoleh dari penjualan saham biasa. Yang ketiga saham preferen adalah saham yang didahulukan oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu pembiayaan internal lainnya. Dan yang kedua itu ada di bagian eksternal, dan poin yang pertamanya itu bank komersial, dan yang kedua itu pinjaman dengan jaminan piutang usaha, ketiga bukti penerimaan gudang, keempat perusahaan asuransi, kelima lembaga keuangan komersial, keenam pinjaman oleh koperasi, ketujuh kredit dagang, 8 leasing atau penyewaan, 9 obligasi, dan 10 wesel bayar. Oke, kita memasuki di studi kasus. Kementerian Pertanian menaruh prihatin terhadap pembiayaan agribisnis di Indonesia. Keprihatinan itu disebabkan beberapa alasan. Yang pertama, tidak adanya lembaga keuangan yang khusus menangani pembiayaan pertanian. Yang kedua, realisasi kredit ketahanan pangan KKP untuk para petani masih rendah, tidak sesuai dengan rencananya. Ketiga, anggaran pembangunan nasional untuk sektor pertanian masih rendah. Dari 47 triliun anggaran pembangunan dalam APBN, hanya 6,6 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan sektor pertanian. Padahal, alokasi dana APBN untuk rekapitalisasi perbankan saja mencapai 60 triliun. Di lain pihak, keberpihakan lembaga keuangan formal terhadap sektor pertanian juga masih rendah. Bank lebih memperhatikan sektor industri. Tahun 2000, kredit perbankan kepada sektor pertanian hanya 6,2%, sementara untuk industri di 34,2%, perdagangan 4,4%, dan jasa-jasa 37,4%. Berdasarkan kenyataan tersebut, Kementerian Pertanian
pertanian bertekad mencanangkan gerakan nasional menabung untuk pembiayaan agribisnis yang diresmikan Presiden. Kesimpulannya, perusahaan agribisnis adalah perusahaan yang kegiatannya bersifat komersil yang selalu melibatkan sektor pertanian dalam arti luas, dengan tujuan untuk meraih keuntungan ekonomis. Pembiayaan agribisnis dapat diperoleh dari modal sendiri atau meminjam dari beberapa sumber keuangan, seperti pemodal perorangan, lembaga keuangan, dan bank. Dan ada 3 sumber yang dapat digali manajer perusahaan untuk memperoleh dana yang digunakan dalam mengoperasikan agribisnis, yaitu 1. Investasi atau penanaman modal oleh para pemilik, 2. Peminjaman dana, ketiga ada dana yang berasal dari laba dan penyusunan manajemen keuangan perusahaan agribisnis. Adalah pengertian dari mikro cara-cara untuk mengatur atau mengelola penyediaan modal, pemakaian modal, dan pengontrolan modal tersebut. Baiklah, inilah hasil paparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang materi pembiayaan di dalam agribisnis. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa.